Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang implementasi sistem tong sampah otomatis berbasis sensor infrared. Jadi pertama kita ada 4 anggota. Yang pertama ada saya Jevira Delda Putri dengan NIM 434242213. Saya Ahmad Yasin, NIM 434242201. Dan saya Yusuf Akbar dengan NIM 434242214. Dan saya Valentino Krisdana Tiga Putra dengan NIM 434242226. Untuk studi kasusnya, jadi di lingkungan umum seperti kantin sekolah, rumah sakit, atau di area perkantoran, tempat sampah itu menjadi hal yang paling sering menjadi sarang penularan bakteri. Nah, pengguna seringkali enggan menyentuh tutup tempat sampah untuk membukanya karena alasan kebersihan atau mungkin karena malas juga. Akibatnya banyak sampah yang dibuang sembarangan di sekitar tempat sampah atau tutup tempat sampah dan dibiarkan terbuka terus-menerus yang akan menimbulkan bau tidak sedap. Nah, untuk latar belakang kenapa kelompok kami berprojek itu karena diperlukan sebuah inovasi teknologi yang tepat untuk mengatasi reaksi fisik tersebut. Nah, penerapan sistem otomasi pada tempat sampah menjadi solusi yang relevan. Dengan sistem ini, tutup dapat dibuka secara otomatis tanpa sentuhan fisik, sehingga menjamin kebersihan tangan pengguna dan memastikan tempat sampah selalu tertutup kembali setelah digunakan. Nah, ini ada blok diagramnya. Sebelum ada objek tangan atau sampah itu ada indikator LED merah nyala. Terus ada suatu tangan atau objek gerakan atau sampah itu dideteksi oleh sensor IR. Terus sensor IR itu mengirim sinyal ke diterima atau diproses oleh interkontroller 8952. Terus setelah diproses, motor servo bergerak 90 derajat. Terus motor servo bergerak membuka tutup tempat sampah lalu LED hijau menyala. Lalu di sini ada sistematik rangkaian yang kami buat. Di sini sensor infrared itu terhubung dengan pin P1.2 milik AP89S52 yang kita gunakan. Lalu untuk motor servo itu kita menggunakan pin motor servo ke pin P1.0 milik microcontroller AT89S52. Lalu LED hijau terhubung dengan pin P1.2 dan pin merah terhubung ke pin P1.3 milik microcontroller AT89S52. Lalu di sini ada programnya teman-teman. Nah, di sini ada program awalan untuk pengalamannya. Lalu next ke program utama. Ini untuk mengaktifkan servo alat indikator. Lalu ketika ada objek terdeteksi maka kondisi akan terbuka. Lalu ketika objek itu tidak ada di depan sensor maka servo akan menutup dan ke bawah lagi dan selesai. Itu. Untuk programnya yang pertama itu ada dari start, jadi itu memulai sistemnya. Setelah itu akan ada inisialisasi dari sensor tersebut dan akan mengecek sensor infrared tersebut. Jika dia berhasil dicek, LED servo akan memproses dan LED hijau akan on, servo akan on dan akan membuka. Terus LED servo juga akan memproses saat objek hijau, LED servo akan berproses, terus LED merah akan on dan servo on akan menutup. Tapi jika relnya sudah menutup akan kembali lagi ke cek sensor IR. Dan ya, ada yang bertanya? Dua pertanyaan. Kenalin, nama saya Fiza Putri Rahayu, absen 9. Saya izin bertanya, pada proyek kalian, kenapa kalian lebih memilih menggunakan sensor IR daripada menggunakan sensor ultrasonik?
kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Sabrina Eka Diva, nomor absen 5. Saya izin bertanya kesulitan apa yang kalian hadapi saat membuat proyek ini. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk pertanyaannya Indonesia. Jadi kenapa kelompok kami lebih memilih infrared ketimbang sensor ultrasonik? Alasan yang pertama yaitu pengaplikasiannya lebih mudah menggunakan infrared. Yang kedua, karena programnya juga lebih mudah dan mungkin lebih fleksibel menggunakan infrared seperti itu. Jawab, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dia. Tadi kan Mbak Dia bertanya apa sih kesulitan yang kalian temui selama membuat proyek ini. Nah, kesulitan yang kami temui itu ada pada pemrogramannya teman-teman. Karena kami itu sebelumnya belum pernah memasukkan program ke microcontroller Arduino 851. Jadi kesulitannya itu ketika mengkonfigurasikan antara motor servo dengan sensornya gitu. Jadi mau gerakin servonya itu susah banget. Nah, kesulitannya itu bisa programnya itu. Izin menambahkan ya, Sultan itu lagi kita tuh sebenarnya sudah memakai sensor ultrasonik ya. Nah mungkin keterbatasan ini programnya kita yang nggak tahu, terus ya kita gantilah ke sensor dia. Baik, sekian untuk presentasi kali ini dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.